Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai why does urea concentration rebound after dialysis. Ginjal berfungsi untuk menyaring darah. Saat ginjal tidak berfungsi dengan baik, maka sangat berbahaya bagi penderitanya. Adapun gejala-gejala pada gangguan ginjal yaitu sering buang air kecil dan lebih parahnya sampai kepada kencing berbuih dan kencing darah. Untuk mengatasinya, bisa dengan metode dialisis atau cuci darah. Nah, dalam metode dialisis ini menggunakan persamaan diferensial. Mengapa persamaan diferensial digunakan? Jawabannya karena pada permasalahan dialisis ini membahas tentang bagaimana pergerakan darah dalam satuan waktu. Darah mengalir secara terus-menerus. Ketika proses dialisis berlangsung, konsentrasi urea menjadi turun dan normal. Dan dalam selang waktu tertentu, setelah proses dialisis ini berakhir, konsentrasi urea meningkat kembali. Hemodialisis berasal dari dua kata, yaitu hemo yang artinya darah dan dialisis artinya pemisahan zat terlarut. Sehingga hemodialisis adalah proses pemisahan zat terlarut dalam darah. Hemodialisis dilakukan menggunakan alat dialiser atau ginjal buatan untuk membuang kelebihan cairan, elektrolit, dan produksi sisa metabolisme dari darah dikarenakan adanya kerusakan pada ginjal. Nah, berdasarkan grafik di samping, ketika proses dialisis berlangsung, konsentrasi urea menurun dari 80 mg per mililiter ke 20 mg per mililiter. Permasalahan yang terjadi yaitu, setelah proses dialisis berakhir, dalam waktu tertentu konsentrasi urea dalam darah akan meningkat kembali. Hal ini dikarenakan di dalam tubuh terdapat daerah yang tidak dapat diakses oleh darah. Sehingga setelah proses dialisis berakhir, urea yang terdapat di dalam daerah yang tidak dapat diakses oleh darah tersebut masuk lagi ke dalam darah. Sehingga konsentrasi urea di dalam darah meningkat kembali. Skematis pergerakan urea. Saat proses hemodialisis, terjadi transfer urea secara terus-menerus dari daerah T ke daerah C, di mana daerah T adalah konsentrasi urea dalam daerah yang tidak dapat diakses, dan daerah C adalah konsentrasi urea dalam darah. Sehingga diperoleh rumus laju sama dengan laju masuk urea dikurang laju keluar urea, atau dapat ditulis sebagai dCT per dt sama dengan min K per V CT, di mana CT adalah konsentrasi urea dalam darah, K adalah laju aliran darah, dan V adalah volume darah. Pemodelan untuk laju konsentrasi urea dalam darah dapat ditulis dalam persamaan dCT per dt sama dengan laju masuk dikurang laju keluar. dCT per dt sama dengan APT kurang K per VCT, di mana min K per VCT adalah laju urea yang keluar dari darah, sedangkan APT merupakan laju urea yang masuk ke dalam darah dari daerah yang tidak dapat diakses oleh darah. Sedangkan untuk laju konsentrasi urea dalam daerah yang tidak dapat diakses oleh darah dapat ditulis dalam persamaan dPT per dt sama dengan min APT, di mana min APT adalah laju urea yang keluar menuju darah dari daerah yang tidak dapat diakses oleh darah. Dinamika C tergantung pada konsentrasi urea dalam darah yaitu C dan dalam daerah yang tidak dapat diakses yaitu P. Namun, dinamika P hanya bergantung pada P sehingga kita bisa menyelesaikan persamaan diferensial untuk P secara independen dari persamaan diferensial untuk C. Apa solusinya dengan mengasumsikan bahwa konsentrasi awal urea dalam daerah yang tidak dapat diakses adalah C0? Dari pembahasan sebelumnya, kita sudah mendapatkan rumus dPT dt sama dengan min APT, di mana PT tidak sama dengan 0. Pada kasus ini, kita menggunakan metode pemisahan variabel. Pindahkan dt ke ruas kanan dan pt ke ruas kiri, maka diperoleh dPT per pt sama dengan min AdT. Lalu integralkan kedua ruas. Integral dari dPT per pt adalah ln pt, dan integral dari min AdT adalah min AT tambah C1 yaitu konstanta. Untuk menetralkan logaritma natural yang ada pada penjelasan ini, kita eksponensialkan kedua ruas menjadi pt sama dengan eksponensial dari min AT ditambah C1 sama saja dengan eksponensial dari C1 dikali eksponensial dari min AT. Lalu karena E pangkat C1 di sini adalah konstanta, bisa kita misalkan dengan A. Jadi PT sama dengan A dikali E pangkat min AT. Pada soal diketahui bahwa konsentrasi awal urea dalam daerah yang tidak dapat diakses yaitu C0. Jadi nilai P0 itu dimisalkan sama dengan C0. Lalu substitusikan nilai T sama dengan 0 dan P0 sama dengan C0 ke solusi yang sudah diperoleh sebelumnya, yaitu PT sama dengan A dikali E pangkat min AT. PT sama dengan C0, sehingga
Jadi C0 sama dengan A dikali E pangkat min A dikali 0. C0 sama dengan A dikali E pangkat 0. Nilai E pangkat 0 itu sama dengan 1, sehingga C0 sama dengan A dikali 1 sama dengan A. Lalu sekarang sudah kita dapatkan nilai C0 itu sama dengan A. Lalu substitusikan nilai C0 sama dengan A ke persamaan yang sudah didapatkan, yaitu PT sama dengan A dikali E pangkat min AT. A diganti dengan C0 sehingga PT sama dengan C0 dikali E pangkat min AT. Gunakan solusi yang Anda peroleh di soal bagian B, bersama dengan persamaan dinamika C dalam persamaan 1. Untuk menulis persamaan diferensial non-autonomous tunggal, persamaan untuk dinamika C. Pada soal bagian B, diperoleh solusi PT sama dengan C0 dikali E pangkat min AT. Kemudian substitusikan P ke persamaan DC per DT sama dengan min K per V CT ditambah dengan AP. Dengan mensubstitusikan P, kita memperoleh hasil DC per DT sama dengan min K per V CT ditambah dengan AC0 dikali E pangkat min AT. Diberikan konsentrasi awal urea dalam darah yaitu C0. Selesaikan masalah nilai awal untuk konsentrasi urea dalam darah sebagai fungsi waktu selama dialisis menggunakan perubahan variabel yang dijelaskan. Buatlah konsentrasi dari waktu dengan asumsi C0 sama dengan 80, A sama dengan 0,015, dan K per V sama dengan 0,03. Nah, pada bagian soal C telah didapatkan DCT DT sama dengan min K per V CT ditambah AC0 E pangkat min AT. Dari persamaan tersebut kita peroleh bahwasanya P besar T adalah K per V dan Q besar T sama dengan AC0 E pangkat min AT. Maka faktor integrasinya adalah E pangkat integral PT dt sama dengan E pangkat integral K per V dt. Nah, sama dengan E pangkat K per VT sama dengan E pangkat 0,03T. Nah, kita perlu juga CT-nya itu sama dengan E pangkat min integral PT dt kalikan dengan integral dari E pangkat integral PT dt dikalikan dengan QT dt sama dengan E pangkat min 0,03T dikali integral E pangkat 0,03T kalikan dengan 0,015 kalikan 80 kalikan lagi dengan E pangkat 0,015T dt. Nah, baru kita peroleh E pangkat 0,03T dikali E pangkat 0 dikali integral E pangkat 0,03T dikali 1,2 dikali E pangkat min 0,015T dt. Nah, CT sama dengan E pangkat min 0,03T dikali 1,2 kalikan dengan integral E pangkat 0,015T dt sama dengan E pangkat min 0,03T dikali 1,2 dikalikan dengan integralnya itu yaitu 1 per 0,015 dikali dengan E pangkat 0,015T ditambah C. Lalu kita peroleh sama dengan E pangkat min 0,03T dikalikan 80 kalikan dengan E pangkat 0,015T ditambah 1,2C. Lalu CT nya itu sama dengan 80 kali E pangkat min 0,05T ditambah 1,2 kali C kali E pangkat 0,03T. Nah, pada soal diketahui bahwa C0 itu sama dengan 80, maka CT nya itu kita ganti jadi C0. C0 sama dengan 80 kali E pangkat min 0,015T ditambah 1,2C E pangkat min 0,03T. Nah, 80 sama dengan 80 kali E pangkat 0 ditambah 1,2C kali E pangkat 0. Akhirnya 80 sama dengan 80 ditambah 1,2C. Nah, kita peroleh bahwa 1,2C itu sama dengan 80 kurang 80 sama dengan 0. Baru kita peroleh C nya sama dengan 0. Nah, karena C nya sama dengan 0, maka CT nya itu sama dengan 80 kali E pangkat min 0,015T. Nah, CT sama dengan E pangkat min 0,03T dikali 1,2 kalikan dengan integral E pangkat 0,015T dt. Kesimpulan, proses dialisis atau cuci darah dilakukan untuk mengeluarkan urea dalam aliran darah ketika fungsi ginjalnya telah menurun. Setelah proses dialisis berakhir, konsentrasi urea meningkat karena adanya pergerakan urea terus-menerus dari daerah yang tidak dapat diakses ke dalam darah. Karena ada urea di tempat yang tidak dapat diakses, maka menyebabkan laju pertambahan urea tersebut sebesar PT. Selain itu, meskipun proses dialisis dilakukan, proses metabolisme tetap berjalan sehingga akan menghasilkan zat sisa melalui proses ekskresi yang menyebabkan kadar urea dalam darah tetap ada. Kesimpulan, proses dialisis atau cuci darah dilakukan untuk mengeluarkan urea dalam aliran darah ketika fungsi ginjalnya telah menurun. Setelah proses dialisis berakhir, konsentrasi urea meningkat karena adanya pergerakan urea terus-menerus dari daerah yang tidak dapat diakses ke dalam darah. Karena ada urea di tempat yang tidak dapat diakses, maka menyebabkan laju pertambahan urea tersebut sebesar PT.